Jadi pelajaran pekan ini kita akan melihat teladan dari dua raksasa iman, yaitu Yosua dan Kaleb, dan apa yang kita bisa pelajari secara spesifik dari kisah hidup mereka. Kadang-kadang orang Kristen kalau bicara soal kepemimpinan, oh ya Nehemia. Jangan lupa Yosua ini juga banyak kisah-kisah soal kepemimpinan. Dan kita juga melihat seperti apa. Dan ketika kita mencontoh Yosua dan Kaleb ini, orang lain juga bisa melihat, oh iya, siapa sih yang kita ikuti? Oh ternyata adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi contoh bagi kita. Karena di saat karakter Kristus itu kita lihat dan kita terubahkan oleh itu, secara otomatis karakter Kristus itu akan ada di dalam diri kita, tercetak di dalam diri kita. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2025 ini kita membahas pelajaran-pelajaran iman dari Yosua. Dan terima kasih juga untuk para pendeta dan teman-teman yang sudah hadir di studio untuk kita dapat berdiskusi bersama-sama, dan tentunya kami senang juga dapat menyapa pemirsa setia Diskusi Sekolah Sahabat yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama dari Jacqueline Joku. Puji Tuhan, merasa sangat terberkati mengikuti siaran pelajaran Sekolah Sahabat dari Hope Channel ini. Singkat, padat, jelas, dan sangat mudah dipahami. Salam persaudaraan dalam Tuhan dari Sorong, Papua Barat Daya. Lalu yang kedua dari Alben Manulang. Shalom, terima kasih atas pemaparannya para pelayan-pelayan Tuhan. Salam kenal dari Jemaat Troya Mas Padalarang, Jawa Barat. Yang terakhir dari JMZ. Shalom Hope Channel, terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat yang begitu baik dan mudah dipahami. Tuhan memberkati kita semua. Amin, terima kasih. Silakan Bella. Baik, saya bacakan dari Silin Seminggau. Terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat yang sangat membantu memahami maksud pelajaran sebenarnya. God bless you. Dan selanjutnya dari Manalu, Washington. Shalom semua umat Tuhan dimanapun berada, secara khusus untuk tim yang membuat pelajaran Sekolah Sahabat jadi gampang dimengerti. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir dari Ruth Salawati. Terima kasih banyak untuk penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat. Puji Tuhan dengan pemaparannya saya boleh mengerti pelajaran Sekolah Sahabat. Salam dari GMHK Jemaat Taman Harapan Budo. Terima kasih. Pendeta Saud. Ya, datang dari saudara kita Hanosah Bonori. Shalom Pendeta, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sahabat yang sangat-sangat baik. Alkitab sumber kebenaran yang harus dipahami semua orang. Ada juga dari saudara kita Leon Giop. Diskusi Sekolah Sahabat yang sangat membantu saya dalam memahami belajar Sekolah Sahabat. Salam dari Jemaat Sentrum Ake Lamo ya, di Maluku Utara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, Medina Yenusi. Beliau katakan, makasih puji Tuhan pelajaran Sekolah Sahabat sangat jelas. Ya. Terima kasih sudah membacakan, dan senang sekali kita mendapatkan komentar-komentar, kesaksian-kesaksian bagaimana program Diskusi Sekolah Sahabat ini dapat membantu saudara-saudara sekalian, teman-teman dalam pembelajaran Alkitab, baik secara pribadi, keluarga, dan juga di jemaat. Dan pada tangan saya sudah ada buku Sekolah Sahabat yang walaupun kita sudah hampir mendekati tengah ke akhir pelajaran kita, namun masih ada stok. Kalau misalnya teman-teman rindu untuk belajar Sekolah Sahabat bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku Sekolah Sahabat ini, ataupun untuk pelajaran-pelajaran di pekan depannya, kalau teman-teman, saudara-saudara sulit akses kepada buku Sekolah Sahabat, namun rindu untuk belajar bersama dengan kami, silahkan saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan,
Saya rindu untuk mendapatkan buku Sekolah Sahabat dan kita akan mengirimkannya kepada Anda dengan cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Baik, pelajaran kita, walaupun sepanjang triwulan kita membahas kitab Yosua yang menjadi pengganti pemimpin bangsa Israel dulu, yaitu Musa, tetapi kita tahu bahwa dua mata-mata yang pada waktu awalnya dikirimkan oleh Musa dan membawa respon yang positif bukan hanya Yosua tetapi juga Kaleb. Dan Kaleb dan Yosua, mereka berdualah yang pada akhirnya generasi yang sisa yang masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah Tuhan siapkan untuk bangsa Israel. Jadi pelajaran pekan ini kita akan melihat teladan dari dua raksasa iman, yaitu Yosua dan Kaleb, dan apa yang kita bisa pelajari secara spesifik dari kisah hidup mereka. Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal: masuknya bangsa Israel ke tanah itu, penaklukan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama, untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran 8 dengan judul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita akan berdoa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan masih ada kesempatan bagi kami untuk berkumpul di studio ini untuk berdiskusi sekolah sahabat. Biar kiranya Engkau boleh memimpin kami, memberikan hikmat kebijaksanaan yang kami butuhkan, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami diskusikan boleh menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan dimanapun dan kapanpun. Ini menjadi harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson. Bicara mengenai Yosua dan Kaleb, mungkin teman-teman di sini apakah pernah punya teman atau sahabat yang dekat, mungkin seperti Yosua dan Kaleb ini, dan boleh ceritakan secara singkat pengalaman bertemu dan akhirnya dekat itu seperti apa? Dari Bella dulu deh. Kalau mau dibilang sahabat, kayaknya sampai saat ini belum ada sih sahabat yang benar-benar dari dulu sampai sekarang terus yang nggak pernah pisah ya. Kayaknya setiap fase kehidupan aku tuh kayaknya ada beberapa orang yang menjadi sahabat di saat-saat yang tertentu. Oke. Pendeta Wilson? Kalau dari kami sebenarnya sih ada sih. Jadi yang seperti Yosua dan Kaleb itu kan mereka kan karena dalam satu pelayanan, misi, ya? dalam satu misi gitu ya. Kalau kami ada juga yang kenal sudah lama dari dulu, sebenarnya sih orang tua kami kan kenal. Jadi dari kecil sebenarnya udah tahu. Cuma baru benar kerja bareng ataupun lebih ininya waktu sempat kuliah sempat ketemu. Lalu kemudian setelah lulus kuliah ikut pelayanan sama-sama bahkan sampai sekarang. Jadi saya mungkin seperti Yosua dan Kaleb juga ya. Kalau bilang apakah Yosua dan Kaleb ini dekat? Apakah mereka sahabat?
kita tidak tahu, bisa iya, bisa tidak. Iya. Tetapi bahwa mereka adalah dua orang yang punya satu misi yang sama, mau melayani Tuhan di dalam tugas dan kapasitas. Ya, bagi saya ada juga teman saya ini di dalam pelayanan. Kami terlibat juga di dalam salah satu pelayanan yang sudah lama juga, dan keluarga kami juga saling mengenal. Ya, jadi mungkin yang menyatukan ya karena punya misi yang sama dan kami cocok juga bekerja bersama. Akhirnya ya ketemu aja terus jadinya, dan makin lama makin dekat. Seperti itu. Oke, thank you Pendeta. Dari Pendeta Saud? Ada 2. Oke. Satu perempuan, satu laki-laki. Kalau perempuan, inilah sahabat saya yang kemudian menjadi istri saya. Ketebak itu udah ketebak, nggak mungkin nggak itu. Yang kedua, sahabat saya laki-laki dan sekarang jadi pendeta yang sangat baik ya, dalam pelayanan. Ada hal yang saya lihat dari mereka ini ya, dari segi imannya ya, dalam konteks pelajaran kita kan Yosua dan Kaleb ya. Mantan pacar saya ini banyak orang dulu bilang ke dia, nggak usah lah menikah pacaran, apalagi menikah sama pendeta. Pendeta itu hidupnya susah gitu, nanti ditempatkan di pedalaman apa segala macam gitu. Tapi saya bilang dia ini orang yang punya iman gitu. Jadi apapun tantangannya dibilang saya sudah memilih ya untuk menjadi. Bahkan yang paling menarik waktu itu saya belum begitu tamat ya, belum jadi pendeta gitu. Istilahnya dulu itu PS gitu, pekerja sukarela. Saya waktu itu ditugaskan di satu daerah, dan karena saya aktif bersosial gitu ya, khususnya dalam hal urusan gereja, jadi ada kedekatan dengan pembimas Kristen. Nah, suatu waktu saya ditawarin untuk menjadi pegawai negeri gitu di bagian pembimas Kristen. Terus saya bilang, daripada nasib saya nggak jelas begini gitu kan, jadi PS, pendeta kagak gitu kan. Gimana kalau saya ambil aja nih, toh bisa melayani kok gitu, malah ruang lingkupnya lebih luas nih di pemerintahan. Tapi dia bilang begini, saya mau sama kamu justru karena kamu mau jadi pendeta. Wah, saya bilang, ya sudah. Jadi, dan dia bertahan sampai saat ini dalam dinamika perjalanan penggembalaan ya seorang pendeta. Saya pikir ini hal yang luar biasa. Jadi salut ya kepada semua istri-istri ibu-ibu pendeta. Ya, ada ibu pendeta juga di sini. Saya bilang mereka inilah orang yang beriman. Ya. Amin. Oke, terima kasih udah sharing-sharing sedikit. Karena kita akan melihat teladan dari kedua orang ini ya, terutama juga mungkin lebih banyak di Kaleb juga untuk pelajaran pekan ini, karena sepanjang 1 triwulan kan kita belajar Yosua gitu ya, walaupun ada juga contoh atau teladan yang ditinggalkan oleh Yosua dari pelajaran kita. Oke. Mungkin pertama kita perlu mengenal dulu siapakah sebenarnya Kaleb ini, lalu hubungannya dengan Yosua, dan apa saja sih sebenarnya ceritanya di dalam Alkitab, Pendeta Wilson? Ya, mungkin kita pertama kali bertemu dengan tokoh kalau Kaleb ini adalah di dalam kisah 12 pengintai ya. Dia adalah salah satu yang dikirim. Jadi bisa dibilang bahwa dia itu adalah seorang pemimpin, karena yang dipilih ini adalah para pemimpin dari tiap-tiap suku. Jadi Kaleb ini pasti punya suatu kualitas yang menunjukkan dia seorang pemimpin. Dia kalau kita lihat nanti di kisah itu, pada saat itu mungkin umurnya sekitar 40. Nah, saya nggak tahu ya kalau 40 ini kan kalau di zaman sekarang itu kayaknya udah paruh baya, hampir paruh baya ya. Tapi mungkin kalau di zaman dulu masih muda ya. Ya ekuivalen dengan 20-an lah ya. Karena kan umurnya kan sampai 120 ya, 40 itu sepertiga ya, kira-kira 20-30 lah. Jadi terbilang muda ketika dia ada di sana, tetapi di dalam kisah itu dia melakukan tugasnya dengan baik, mengintai, lalu kemudian memberikan laporan, dan ketika 10 orangnya tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin. Ya, jadi tempat ini bagus. Karena tempat ini bagus, sudah ada yang punya. Jadi kayaknya, kita nggak bisa rebut tanah Kanaan ini. 10-nya bilang, kita nggak bisa, terlalu susah. Tapi Yosua dan Kaleb adalah 2 yang mengatakan, ya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mengalahkan mereka karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi itu juga menunjukkan, selain kualitas kepemimpinan, dia juga punya kerohanian yang baik. Lalu kemudian, Kaleb ini seperti hilang. Ya, tidak muncul lagi sampai nanti di kisah Yosua pasal 14 ini kan, ketika dia kembali datang lalu kemudian meminta, nanti kita akan bahas lah, tapi kira-kira dia muncul di sana. Jadi ini juga menunjukkan apa? Bahwa dia punya suatu
perseverance ya, atau kegigihan, atau dia bisa bertahan gitu sebagai orang yang tadinya bisa sampai ke tanah Kanaan tapi mengalami kekecewaan 40 tahun, lalu setelah akhirnya masuk ke tanah Kanaan masih punya semangat, inilah yang mau saya capai, inilah yang mau saya taklukkan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lihat ceritanya seperti apa. Paling tidak dia juga menunjukkan dia adalah orang yang setia. Jadi memang Kaleb ini adalah salah satu tokoh yang baik, walaupun kalau dilihat dari namanya ya, ini kan dalam pelajaran sekolah sahabat kita jadi bilang ini namanya adalah artinya anjing ya. Tapi walaupun di dalam Alkitab seringkali anjing itu punya konotasi yang buruk, tetapi mungkin bisa diambil bahwa dia adalah setia dan gigih dan punya loyalitas yang tinggi, dan itulah yang terbuktikan juga. Jadi memang kalau di Alkitab ini nama itu adalah karakter atau bisa dibilang nasib atau takdir hidupnya seolah-olah ya. Jadi kita nggak tahu nih dia sebenarnya nggak ada nama terus nama diganti supaya mirip atau bagaimana. Tapi paling tidak inilah karakter yang kita baca dari seorang Kaleb ini secara singkat. Oke, Pendeta Saud ada tambahan? Ya, pelajaran kita Yosua dan Kaleb. Lalu di bold itu Kaleb, artinya fokus kita ke Kaleb gitu ya. Karena di pelajaran sebelumnya sudah banyak berbicara tentang Yosua. Kaleb bin Yefun ya. Kalau kita baca di Yosua 14, orang Kenas dari Bani Yehuda. Kenapa dia disebutkan raksasa iman? Ya memang betul tadi yang disampaikan Pendeta Wilson, ada 2 peristiwa nama ini muncul gitu ya. Waktu pengintaian, ya 12 pengintai, lalu waktu pembagian tanah ya, milik pusaka. Kenapa mereka ini disebut raksasa iman? Khususnya Kaleb yang akan kita bahas di sini. Karena memang raksasa-raksasa di Kanaan itu telah melemahkan iman bangsa Israel. Khususnya karena laporan 10 pengintai itu. Gitu ya. Tetapi mereka berdua ini kemudian dengan yakin ya, dalam iman mereka karena janji itu sudah Tuhan berikan. Mereka bilang, fakta-fakta yang disampaikan 10 pengintai itu memang benar. Gitu. Dan mereka okekan itu. Tapi cara pandangnya kemudian, ya, apakah mereka pakai cara pandang fakta sehingga kepada keraguan ataukah iman yang membawa kepada optimisme. Jadi kenapa raksasa iman namanya? Karena memang orang-orang di Kanaan itu adalah raksasa yang melemahkan iman bangsa Israel, tapi mereka berdua justru berdiri teguh dan yakin. Nah, itulah sebabnya judul ini raksasa iman gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pendeta untuk pencerahannya. Dan ini juga akan kita bahas ya beberapa cerita tentang Kaleb. Dan kalau yang pertama nih, kalau tadi dikatakan dia adalah salah satu dari 12 pengintai. Dan kita tahu Yosua dan Kaleb pada akhirnya memberikan respon yang positif terhadap apa yang mereka lihat. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia kita juga kadang lebih mementingkan logika gitu kan. Apa yang dikatakan oleh 10 pengintai yang lain itu benar, faktanya adalah benar seperti itu. Dan secara logika mungkin benar bahwa kayaknya kita yang kecil-kecil ini nggak mungkin bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang kita sudah lihat gitu. Tapi kenapa mereka bisa memberikan respon yang positif, dan apa pelajaran bagi kita untuk kita saat ini, Bella? Iya, jadi kalau kita baca ya dari buku sekolah sahabat kita di bagian hari Minggu di bagian paling bawah dikatakan bahwa Kaleb ini sebagai orang yang lebih tua dari 2 mata-mata yang membawa laporan positif, memimpin dalam menyajikan kemungkinan lain, sikap iman. Dia bersedia untuk berbicara tentang apa yang dia tahu benar, meskipun ada pertentangan bahkan dalam menghadapi kemungkinan kematian. Jadi respon positif Kaleb ya. Apa yang membuat Kaleb berbeda dari 10 mata-mata lainnya? Jadi di saat 10 orang itu melihat tembok tinggi, kota yang kuat, raksasa yang menakutkan seperti yang Kayola bilang tadi, itu karena mereka memandang dengan mata manusia. Mereka melihat dengan penuh ketakutan. Tetapi Kaleb ternyata itu melihat dengan mata iman, kacamata yang berbeda. Sehingga
di saat dia memakai kacamata iman itulah yang membuat dia percaya bahwa janji Tuhan itulah lebih besar daripada semua tantangan. Dan Alkitab berkata, ia punya roh yang berbeda. Itu artinya bahwa sikap hati Kaleb dipenuhi iman bukan keraguan. Sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa berbeda. Oke. Kalau pada zaman itu Yosua dan Kaleb memilih untuk mengandalkan iman walaupun mereka telah melihat ya dengan mata kepala mereka sendiri dan benar apa yang dikatakan oleh 10 pengintai yang lain gitu. Tapi bagi kita sekarang ini kita butuh untuk berpikir dan menimbang dan Tuhan juga memberikan kita hikmat untuk menimbang secara logika. Kita tidak boleh memiliki iman yang buta, tapi dari mana kita bisa membandingkan ini logika dan iman di saat mana kita harus berjalan menurut logika atau iman gitu, Pendeta Wilson? Mungkin salah satu yang paling penting adalah kita perlu tahu bahwa apakah ada perintah Tuhan untuk maju atau untuk bertahan atau untuk diam atau untuk apapun itu juga. Bila mana ada dan itu adalah perintah Tuhan. Karena kan kalau di dalam ayat ini di dalam Bilangan 14 di dalam kisahnya itu kan Yosua dan Kaleb bilang bahwa ya Tuhanlah yang sudah berjanji, bukan Tuhan yang akan membawa kami ke sana. Makanya ketika kami lihat di sana, kami lihat ini bagus, ya oke bagus ya kita siap maju gitu kan. Tapi karena Tuhan sudah berfirman. Nah, bagi kita sekarang masalahnya adalah seringkali kita tidak peka atau tidak tahu. Kalau zaman dulu oh ya ada orakel atau suara Tuhan atau ada pelihat atau ada nabi atau apa tinggal tanya suara Tuhan apa? Oh kalau ini ya tinggal pilih mau turut atau enggak gitu kan. Kalau dia mau turut bagus seperti Yosua dan Kaleb. Kalau enggak karena kita lebih fokus kepada kesulitannya daripada firman Tuhannya, oh ya berarti dia tidak beriman. Tapi kan kalau sekarang mungkin agak lebih menantang karena orang itu nggak bisa bilang, oh iya saya tahu Tuhan suruh saya. Dari mana taunya? Dari mimpi kah? Dari ayat Alkitab kah yang kita aplikasikan? Dari nasihat orang-orang yang kita anggap rohani kah? Ini kan seperti ada satu lapisan interpretasi lagi, tafsiran lagi. Oke, saya baca Alkitab. Alkitab mengatakan kepada orang muda yang kaya, jualah hartamu, maka kamu akan beroleh harta di surga. Tinggalkan semuanya itu lalu ikutlah aku. Oke. Saya baca ayat itu, artinya apa? Ada perintah Tuhan untuk menjual harta. Kita jual harta kita. Apakah seperti itu? Bagi orang-orang tertentu yang memang itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupnya, iya. Tetapi apakah semua orang harus seperti itu prakteknya? Mungkin tidak. Tidak semua orang mungkin harus menjual hartanya. Karena itu hanya dikatakan kepada si orang muda yang kayak ini. Tuhan nggak bilang, maka seluruh orang-orang ini harus menjual hartanya, enggak kan? Walaupun di ayat yang lain dia mengatakan barang siapa yang meninggalkan bapaknya, ibunya, anaknya, keluarganya akan menerima 100 kali lipat. Jadi seolah-olah ada hal yang spesifik yang Allah katakan kepada orang-orang tertentu dan pada saat itu bila mana itu ada dalam kehidupan kita, kita harus lakukan. Tetapi ada hal yang bersifat prinsip umum, ya kan? Tadi kan karena setelah kisah itu langsung kan berlanjut dengan orang itu harus mengasihi Allah gitu kan. Apa nih maksudnya meninggalkan bapak, anak, istri untuk mengikut Tuhan? Nah, barulah di situ ada aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih cair gitu, yang lebih tergantung situasi dan kondisi, yang lebih tergantung bagaimana pengalaman rohani. Tetapi apapun itu, semua orang dinilai dari bagaimanakah dia merespons panggilan ataupun perintah Tuhan dalam hidupnya. Oke, Pendeta Saul. Keraguan melihat rintangan, iman melihat jalan, begitu kan? Lalu keraguan itu seperti orang melihat kegelapan malam yang sangat pekat gitu ya. Sedangkan iman itu seperti orang yang berjalan di siang hari yang penuh dengan kejelasan gitu ya. Nah, fakta yang mereka sampaikan itu sama. Tetapi bagaimana kemudian menafsirkan fakta-fakta ini, inilah yang membuat perbedaan. Ya. Jadi mereka bilang yang hidup dalam keraguan itu tadi, 10 orang itu, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya. Mereka lupa bahwa Tuhan yang berperang selama ini. Ya kan? Memang betul kalau secara hitung-hitungan faktanya ya mereka ini kan budak, bukan tentara yang memang terlatih untuk berperang gitu. Tapi mereka sejauh ini sudah luar biasa mereka mengalahkan ya setiap rintangan yang mereka hadapi.
Nah, karena keraguan itu, mereka lupa itu semua. Kehebatan Tuhan. Gitu ya. Dan ngerinya keraguan ini, ketika itu kita ungkapkan kepada orang, itu juga akan melemahkan ya orang lain. Jadi kalaupun kita ragu, biarlah untuk diri kita. Gitu. Jangan sampai kita ekspresikan keraguan itu, karena ternyata itu berdampak melemahkan ya, iman orang lain. Ya. Dan itu yang terjadi dengan bangsa itu. Kami lihat diri kami seperti belalang ya, di hadapan mereka. Bahkan ada pemutarbalikan fakta di situ ya. 10 pengintai itu bilang, negeri itu memakan penduduknya. Ya. Padahal itu kalau kita baca di Imamat 18 ya, 26-29, tidak ada disebutkan memakan. Yang ada adalah memuntahkan bangsa-bangsanya. Jadi ini keraguan ini membuat penafsiran yang sangat keliru dan dampaknya sangat fatal ya. Berbeda dengan bangsa kedua mereka ini, Yosua dan Kaleb. Ketika mereka mempertahankan iman mereka, justru mereka mendapat tantangan. Gitu. Tapi kita lihat kemudian hasilnya seperti apa nanti dalam pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih Pendeta. Dan kembali lagi tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa kita mungkin seringkali tidak peka saat ini untuk mengetahui atau mendengar suara Tuhan, mengetahui kehendaknya, dan artinya kita harus kembali kepada istilahnya yang pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka dengan cara-cara Tuhan kita bisa lebih peka untuk mendengar, untuk mengetahui apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yosua 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Dan di ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Jadi ini adalah permintaan dari Kaleb yang disampaikan ketika bangsa Israel membagi-bagi ya tanah Kanaan. Berilah aku pegunungan atau di sekolah sahabat kita perbukitan ini. Nah, apakah dengan Kaleb menagih janji ini, apakah itu artinya segala sesuatu yang bukan segala sesuatu? Artinya dia melakukan apa yang dia lakukan selama ini itu imbalan. karena imbalan gitu, karena ada sesuatu yang dia inginkan. Gimana Bella? Iya, jadi kalau memang kita lihat ya, kita baca di buku sekolah sahabatnya dikatakan bahwa Kaleb tidak pernah melupakan janji yang diberikan Tuhan kepadanya melalui Musa. Ya. Jadi bukan karena pamrih Kaleb menagih janjinya. Dikatakan bahwa saat Kaleb berkata beri aku daerah perbukitan ini di Yosua 14, itu bukan karena pamrih, tapi itu adalah sikap bagaimana Kaleb itu mengingat bahwa ada janji yang memang sudah Tuhan berikan sebelumnya lewat Musa. Dan itu bukan sikap seperti menuntut upah karena merasa berjasa. Oh, karena saya sudah melakukan ini, saya wajib atau saya berhak untuk diberikan ini. Tetapi iman untuk mengklaim janji Tuhanlah yang membuat Kaleb itu mencoba untuk mengingat kembali, oh iya Tuhan itu ada janji yang harus, yang bukan harus ya, kesannya seperti oh saya harus minta. Tapi memang ada janji yang sudah disampaikan. Contohnya deh, kita aja kan orang biasa ya, maksudnya di sehari-hari, pasti kan kalau ada satu orang yang berjanji, pasti kita ingat kan, dan kita kayak, oh kemarin kamu janjinya ini, gimana gitu. Jadi seperti itulah Kaleb. Jadi bukan karena, oh ya saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan, ya sudah mana itu. Bukan seperti itu ya kesannya. Nah, 45 tahun sebelumnya, Musa atas nama Tuhan sudah menjanjikan Hebron kepada Kaleb. Jadi Kaleb tidak meminta sesuatu yang baru. Kaleb hanya memegang teguh firman yang sudah Tuhan ucapkan pada saat itu. Dan di dalam hidup kita ini juga, kita sebenarnya boleh juga menagih janji-janji Tuhan ya. Bukan menuntut dengan kesombongan, tapi juga berdoa dengan iman. Tuhan, Engkau pernah berfirman bahwa Engkau akan menyertai.
tolong genapi dalam hidupku. Jadi ini bukan sekedar kayak transaksi ya. Oh, saya sudah melakukan ini ke Tuhan, Tuhan harus berikan ini. Enggak, ini bukan suatu transaksi. Melainkan bahwa keyakinan bahwa Allah setia dan Allah memang berjanji. Itulah yang menjadi alasan kenapa Kaleb meminta yang sudah dijanjikan. Oke. Pendeta Saud? Coba kita perhatikan ya, ada beberapa yang janggal memang di sini, tetapi justru di sinilah letak iman Kaleb itu kita temukan. Contoh, di ayat 10. Dia waktu menerima ini sudah berumur meminta jatah ini gitu ya, tanah ini itu berumur 85 tahun. Nah, yang diminta adalah pegunungan. Logika enggak? Harusnya ya daerah yang ini aja kan ya, supaya dia gampang gitu. Cari aman lah. Istilah kita ini udah pensiun gitu. Orang pensiunan harusnya cari tempat yang aman gitu ya. Tapi ada alasannya gitu. Mari kita baca di ayat Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Nah, selain tadi karena itu memang dijanjikan Tuhan, pemenuhan janji tadi disampaikan Saudari Bella ya. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bahkan yang luar biasanya dia katakan dia punya kekuatan ya. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Udah usia 85 tahun nih. Masih sama kuat dengan 40 tahun sebelumnya pengembaraan itu. Ya, kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi tujuan dia untuk memenangkan tempat itu. Lagi-lagi dia sadar, dia tahu betul bahwa yang berperang itu adalah Tuhan. Ya. Dan kita memang kalau mengandalkan Tuhan akan selalu merasa kuat, ya, merasa muda gitu. Dan itulah yang dialami oleh Kaleb. Jadi dia minta pegunungan itu bukan karena cari nyaman sebagai seorang pensiunan gitu ya. Tetapi karena dia merasa Tuhan masih bersama dengan dia sehingga mampu menghalau orang-orang raksasa itu. Ya, jadi salah satu keturunan Enak itu siapa tuh yang mengalahkan Daud? Ya, yang dikalahkan Daud? Goliat itu. Itu kan sekitar 3,9 hampir 3 meter ya, 2,9 meter dia punya tinggi gitu. Memang orang-orang besar. Tapi tidak ada kegentaran bagi Kaleb. Usia tua dia bilang, saya pilih itu supaya saya bisa menghalau mereka. Takutnya yang suku-suku 10 ini dari awal sudah ragu, kalau dikasih itu tidak mampu gitu. Nah, jadi dia yang maju di situ. Jadi niat dia adalah untuk melindungi bangsanya secara keseluruhan dan menunjukkan bahwa memang Tuhan itu iman dia kepada Tuhan itu konsisten ya. Jadi memakai kacamata iman di atas fakta. Itulah Kaleb. Mungkin kalau tambahan terakhir adalah, dan ini mungkin juga jadi poin untuk Yosua nanti di terakhir. Jadi pemimpin itu haruslah yang memilih hal yang paling sulit dan hal yang paling gak enak. Itu kan karena itu pemimpin yang baik kan, seperti dalam hal ini kan Kaleb dia termasuk pemimpin lah ya. Dia cari tempat yang paling sulit yang orang nggak mau ke sana. Terus kemudian kalau Yosua nanti kita akan pelajari bahwa dia pilih tempat yang ya udahlah, kalau yang lain sudah dapat saya yang terakhir gitu kan gitu. Kan kebanyakan pemimpin kalau pemimpin dunia itu kan yang paling enak pertama. Ini enggak. Jadi dua orang ini memang seperti menunjukkan sisi yang lebih yang lebih baik lah daripada seorang pemimpin yang mengikut Tuhan. Bahwa ya kita tidak mencari hal-hal yang nyaman. Tadi seperti Pendeta Saud bilang ya mungkin kalau yang lain nggak berani ke sana ya udahlah saya aja. Tapi di sisi yang lain hal-hal yang sulit biasanya adalah hal-hal yang paling memberikan reward gitulah ya. Tapi karena sulit ya ada harga ada barang lah istilahnya kan ya. Siapa yang sanggup membayar harganya dia yang mendapatkan barangnya. Tapi banyak orang yang tidak mau, tidak sanggup, tidak punya keinginan. Dan Kaleb ini menunjukkan bahwa dia mau, dia tahu. Jadi ini bukan dia meminta jatah yang sudah ditaklukkan, nah inilah buat saya lah. Enggak. Dia meminta izin untuk pergi ke tanah yang mau dia taklukkan. Nah, jadi agak sedikit berbeda dari pandangan. Dan kalau aplikasi bagi kita, jadi ya mungkin kadang-kadang
kita melihat ada nggak hal yang Tuhan sudah janjikan? Oke, secara umum ada. Tapi di dalam yang umum ini ada nggak yang spesifik yang kayaknya saya mau yang ini deh. Mungkin ini sulit, mungkin ini susah, tapi secara umum Tuhan sudah janjikan hal ini. Makanya saya ambil yang itu. Dan Kaleb adalah orang yang demikian. Mungkin tantangannya bagi kita, apakah kita bisa mencontoh baik Yosua dan Kaleb di dalam hal ini. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Dan di Yosua 14 yang kita baca ini mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15, kita bisa menemukan di sana dikatakan Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini bahkan diulang sampai 3 kali di dalam perikop yang kita baca. Bagaimana penjelasan ayat ini dan aplikasinya juga dalam kehidupan kita, Bella? Iya. Menarik ya bahwa kalimat ini diulang 3 kali ya, bahwa Kaleb ini dikenal karena satu hal, yaitu Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan itu bukan main-main ya kalau sampai diulang berulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang itu kan berarti memang ada yang ingin ditekankan. Dan berarti di saat itu berulang kali diulang-ulang, itu mengajarkan kita atau mengingatkan kita bahwa seorang Kaleb adalah seorang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan inilah kunci hidupnya Kaleb. Jadi ternyata Kaleb ini memiliki kunci hidup, yaitu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati berarti tidak setengah-setengah, tidak kompromi, tidak mudah goyah. Dan Kaleb mengikuti Tuhan bukan hanya di saat dia masih muda saja, tapi konsisten selama 45 tahun, bahkan dalam masa penantian di padang gurun. Jadi kalau mau ditanya aplikasi bagaimana dengan kita, memang mudah sekali ya kalau kita tuh bisa menjadi orang yang setia di awal. Bagaimana kita di awal-awal masuk di dalam dunia pelayanan bersama Tuhan, itu semangatnya semangat 45 sekali. Iya. Kayaknya mau ada apapun itu nggak goyah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba gampang aja goyah. Ada terpaan sebentar, terpaan sedikit, langsung goyah. Apalagi ketika berhadapan dengan tekanan atau ketika janji Tuhan terasa, kok lama yang tergenapinya. Nah, dengan kehidupan Kaleb ini, karakter Kaleb ini mengajarkan bahwa iman sejati itu tuh ternyata bisa bertahan lama. Bertahan lama. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati berarti setiap keputusan kita di dalam keluarga, pekerjaan, ataupun di dalam waktu pribadi kita, itu semua diletakkan di bawah pimpinan Tuhan seperti Kaleb. Oke, terima kasih Bella. Dan ada cerita menarik lagi nih ya di pasal selanjutnya di Yosua 15 mengenai Kaleb ketika Kaleb di ayat yang ke-16 dikatakan, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Lalu kalau kita baca, Otniel lalu merebut kota itu, Kaleb memberikan Aksa anaknya untuk menjadi istrinya, dan ketika sudah bersuami, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya, dan ayahnya itu atau Kaleb memberikan sebidang tanah dan juga mata air kepada anaknya. Pelajaran Sekolah Sahabat kita membuat judul cerita ini adalah kekuatan teladan. Mungkin dari kedua pendeta nih ya bisa menjelaskan apakah normal pada budaya saat itu untuk memberikan anak perempuan sebagai hadiah dan juga untuk menerima warisan tanah sebagai warisan kepada anak perempuan, dan kenapa hal ini atau cerita ini diumpamakan atau dikasih judul sebagai kekuatan teladan bahkan. Ya, sebenarnya sih zaman sekarang juga masih sama ya. Kita apalagi kalau dalam adat Batak ya. Kan kalau mau menikah itu kan harus kasih sinamot. Ya sama juga. Jadi sinamotnya apa? Mungkin kalau salah satu yang contoh yang juga mirip walaupun agak sedikit berbeda, yang ketika Saul mau memberikan putrinya yang pertama ya, bukan yang Milka ya. Disuruh apa? Pergi lalu bunuh 100 orang Filistin lalu ambil kulit katannya gitu ya. Jadi itulah sinamotnya. Walaupun dibilang aneh, tapi sinamot ini ataupun suatu pencapaian ini
menandakan bahwa orang ini adalah orang yang kompeten dan sanggup untuk mencapai sesuatu, baik itu dia punya kompetensi dalam hal ya kegagahan berperang ataupun dari kemampuan finansial kalau di budaya sekarang atau apapun itu. Dan sebenarnya ini adalah saringan yang tepat untuk sebuah pernikahan gitu ya. Kita nggak bisa memberikan, ya kalau saya kebetulan punya satu anak perempuan yang mungkin jauh nanti 20 tahun lagi ketika dia mau menikah, ya saya sebagai seorang bapak juga harus istilahnya menyaring siapakah yang bisa mempersunting putri saya ini. Jadi bukannya memberikan ini sebagai hadiah kayak diobral atau bagaimana kayak dijadikan sayembara gitu ya, kayak ramah cinta gitu kan, cintanya siapa yang bisa, kan nggak seperti itu juga. Tetapi lebih kepada bagaimanakah orang ini bisa membuktikan. Karena contohnya kalau kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya tentang Kaleb itu melayani dengan sepenuh hati. Ini kan ada 3 yang mengatakan itu. Pertama, Kaleb mengatakan sendiri, aku sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu kemudian kata Musa, aku sudah melakukan dengan sepenuh hati. Lalu yang ketiga, kitab Yosua di dalam narasi yang mengatakan, ya Kaleb telah melayani dengan sepenuh hati. Jadi orang-orang juga melihat bahwa orang ini melayani dengan sepenuh hati. Apa? Karena ada pencapaian-pencapaiannya. Ada hal-hal yang dia sudah lakukan, yang dia sudah kerjakan. Nah, bagi Kaleb ini ketika dia mengatakan, oke, kalau orang yang bisa merebut kota ini, maka aku berikan putriku. Sebenarnya bagi saya itu adalah sesuatu yang wajar, pada saat itu wajar karena kota ya, itu kan zaman perang ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa juga siapa yang merebut satu komplek ini, nggak gitu ya. Tapi siapa yang mungkin sanggup membiayai, berarti kan yang sanggup bekerja, bisa punya penghasilan, bisa punya suatu aset, barulah dia akan kuberikan anakku. Jadi sesuatu yang menunjukkan kredensial, tapi juga menunjukkan kesepenuhan hati daripada pihak lelaki ini, dalam hal ini Otniel, yang mau mempersunting putri daripada Kaleb ini. Lalu kemudian kalau putrinya lalu kemudian minta tambahan, ya ini angle-nya mungkin ya karena daerah itu perlu air, masih perlu support, ya mungkin ya nggak apa-apa juga kan. Jadi dia putrinya ini meminta support dari papanya, ini dong kasih sekalian. Itu mungkin sesuatu yang cukup wajar juga. Jadi baik dari anaknya ataupun menantunya ini, Helanya ini punya klaim yang bisa mereka mereka bisa backup klaim itu dengan apa ya? Dengan pencapaian mereka. Karena saya sudah begini-begini, makanya saya layak untuk mendapatkan hal ini. Jadi bukan soal dia mendapatkan itu sebagai hadiah atau pembayaran, tetapi lebih menunjukkan orang ini punya kompetensi. Kira-kira seperti itu. Kekuatan teladannya. Iya. Jadi teladan Kaleb itu dia mau mewariskan, dia mau mencetak generasi penerus yang memiliki iman seperti dia. Dan putrinya ini memiliki semangat yang sama dengan bapaknya. Jadi kemungkinan besar justru putrinya ini yang mengusulkan itu. Kalau mau menikah dengan saya, ya dia harus merebut kota itu, gitu kan. Setelah mereka menaklukkan Hebron, lalu kemudian kota Debir ya itu ya. Jadi dia bilang, oke, siapa yang bisa menaklukkan itu, itulah jadi suamimu gitu. Nah, jadi ini sebagai bentuk pelatihan sebenarnya ya. Karena Kaleb ingin mewariskan suatu keteladanan iman, keberanian gitu, kekuatan. Jadi orang yang berserah sepenuh kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan itu akan memiliki kekuatan, akan memiliki semangat. Ya, dan ini yang sebenarnya keteladanan yang mau diwariskan. Sehingga seolah-olah ini tadi Dewi katakan kayak sinamot gitu ya. Dan saya pikir itu sah-sah saja gitu ya. Dan di zaman itu memang budayanya juga seringkali kita temukan seperti itu ya, bahwa orang yang memenangkan satu kota atau memenangkan satu sayembara lah misalnya bilang begitu, itu mendapatkan putrinya. Jadi apa yang kita lihat di sini, keberanian Aksa ya, putrinya Kaleb ini meneruskan garis teladan Kaleb dalam hal penggenapan janji untuk memiliki tanah itu. Gitu. Jadi kan di awal sudah dikatakan tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Nah, Hebron sudah didapatkan, sekarang ke Debir. Nah, sekarang putrinya mau ke situ. Kan tapi kan putrinya nggak mungkin berperang kan. Nah, oke, siapa yang mau
berperang, merebut kota itu, dia akan menjadi suaminya. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya pendeta. Teman-teman, kita akan lanjutkan ceritanya setelah yang satu ini. Yosua menjadi yang terakhir untuk mendapatkan warisan setelah bangsa Israel selesai membagikan tanah mereka. Dan ini kita bisa dapatkan ceritanya di dalam Yosua 19 ayat 49 sampai yang ke-51. Apa pelajarannya dan penerapannya bagi kita saat ini? Bella. Iya, jadi memang menarik ya, di sekolah sahabat kita dikatakan bahwa dua pahlawan ini, Kaleb dan Yosua, di saat dibagi-bagikannya warisan, Kaleb inilah yang menerima warisan yang pertama, sementara Yosua menerima warisan yang terakhir. Dan Yosua sebagai pemimpin besar yang saat itu menggantikan Musa, justru beliaulah yang menerima warisan paling akhir. Setelah semua suku selesai mendapatkan tanahnya, barulah Yosua menerima Timnat Serah, sebuah kota yang masih harus dibangun kembali. Dikatakan di sini ia bisa saja memilih duluan ya, atau ya mendapatkan yang terbaik, mengambil yang terbaik. Tetapi saat itu Yosua mendahulukan umatnya. Nah, ini memang tipe kepemimpinan yang sejati ya. Bukan soal memanfaatkan posisi, tetapi kalau melihat Yosua sebagai pemimpin, Yosua ini adalah pemimpin yang rendah hati. Jadi dia mau mendahulukan orang-orang lain dulu. Dan Yosua menunjukkan bahwa kepuasan seorang pemimpin bukanlah mendapat keuntungan pribadi saja. Bisa saja dia dapatkan itu. Melainkan melihat umat Tuhan diberkati terlebih dahulu. Dan kalau tadi ditanya pelajaran yang bisa kita ambil di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Kalau kita dipanggil untuk melayani, kita harus mendahulukan orang lain. Kita harus melayani orang dulu. Dan jangan takut jika kita menerima sesuatu yang terakhir, kesannya yang paling terakhir. Karena ketika kita mendahulukan Tuhan, Tuhan sudah pasti menyediakan bagian yang terbaik di waktu Tuhan. Oke. Dan kita bisa lihat di pelajaran sekolah sahabat kita, kata dari kota Timnat Serah itu bahkan kalau diterjemahkan bagian yang tersisa ya, wilayah yang sisa gitu. Yosua sebagai pemimpin mereka mengambil warisan yang terakhir, yang tersisa, bahkan kalau di sini dikatakan terletak dekat Silo di sekitar tempat kudus, di mana pelajaran pekan lalu kita sudah belajar mengenai kemah pertemuan gitu. Tapi mungkin pertanyaan sekaligus pertanyaan aplikasinya ya, apakah kita sebagai orang Kristen ini harus kan kita belajar contoh atau teladan dari kedua raksasa iman, yaitu Kaleb dan Yosua. Apakah kita sebagai orang Kristen itu artinya nggak perlu punya ambisi yang besar gitu untuk rumah yang lebih besar atau tinggal kalau di sini kan dikatakan mungkin dia bisa Yosua bisa aja memilih wilayah yang paling padat penduduk atau kota yang paling megah sebagai warisannya, tapi dia malah mau yang sederhana gitu. Gimana Pendeta Wilson? Ya, di dalam semua hal kan bisa dilakukan dengan baik atau dilakukan dengan buruk. Dalam arti begini, ambisi. Apakah ambisi itu baik atau buruk? Ya tergantung ambisinya seperti apa. Karena kita lihat di dalam kisah Kaleb ini, dia berambisi kan. Dia mau ngambil sesuatu yang bagus gitu loh, yang orang lain nggak berani. Sehingga dia percaya kepada Tuhan, oke, ini bisa saya dapatkan dengan pertolongan Tuhan. Itu ambisi yang baik. Kan kalau ambisi yang buruk ya adalah ambil apalah mau demi kebanggaan diri. Tapi di sisi lain, kerendahan hati atau adalah saya yang paling belakang aja seperti Yosua bisa juga baik seperti yang paling belakang. Tapi bisa juga kalau kita baca di pertengahan kitab Yosua juga menegur orang, hey, kamu kok nggak pergi-pergi ambil yang perlu diambil? Kamu kan sudah diperintahkan untuk mengalahkan, menghalau semua bangsa lain. Kok kamu diam-diam aja? Kamu cuma puas dengan yang kecil yang sudah kamu dapatkan. Jadi apakah itu sikap rendah hati? Ya tergantung bagaimana caranya. Baik itu ambisi maupun kerendahan hati, itu dua-duanya ini bisa dilakukan dengan baik, bisa juga dilakukan dengan buruk. Nah, apakah orang Kristen, umat Tuhan, harus atau boleh punya ambisi? Jawabannya pasti boleh. Hanya saja pastikan itu adalah ambisi yang baik. Apakah orang Kristen itu harus rendah hati dan menerima aja? Betul. Tetapi pastikan itu bukan karena kemalasan ataupun keengganan ataupun karena ketakutan. Mungkin kira-kira itu yang bisa jadi penyaringnya.
Oke, Neta Saud. Saya jadi teringat pengalaman yang mirip dengan ini di Alkitab tentang tanah warisan ini ya. Ingat peristiwa Abraham dan Lot? Ya. Abraham kan paman, bisa dibilang orang tuanya lah gitu ya. Dia bisa aja menentukan, Lot, yaudah kamu kesana aja deh daripada berkelahi terus ini kita punya gembala-gembala ini. Ya, dia bisa tentukan itu. Tapi dia bilang, Lot silakan pilih, kalau kamu kesana ya saya di sini. Mengutamakan. Jadi memang salah satu ciri orang beriman itu adalah mendahulukan orang lain. Saya sepakat dengan itu. Dan itu bisa kita lihat di banyak cerita di Alkitab. Ya, Abraham, bapak orang percaya, sudah lakukan itu. Kemudian Kaleb, Yosua dalam hal ini juga lakukan itu. Ya, Kaleb tadi kan bukan hal yang mudah ya. Dia usia 85, pilih gunung, udah gitu dikuasai orang-orang raksasa-raksasa lagi itu. Ya, sekarang Yosua pilih yang sisa-sisa gitu. Nah, dia melihat sekali lagi dengan kacamata iman. Nah, apakah kemudian Abraham tidak diberkati? Orang kaya juga dia. Tapi dia kaya bukan karena ambisi dan cara dia. Kaya karena Tuhan. Dan kayanya dia itu pun untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya, selalu begitu dalam cerita Alkitab. Jadi kita tidak berambisi untuk memperkaya diri. Tapi Tuhan akan memberi kita kekayaan karena Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Nah, jadi sekali lagi yang membawa kemenangan, yang memberikan berkat, yang berperang itu semua Tuhan. Ya, itu sebabnya bagi kita diperlakukan tidak adil, kemudian dikasih sisa-sisa, ada masalah. Tuhan ubah itu jadi berkat kok. Ya, menjadi daerah yang makmur dan seterusnya gitu. Nah, ini saya pikir menjadi pelajaran yang sangat aplikasi bagi kita. Iman kita harus selalu dipakai untuk melihat fakta-fakta yang ada. Ya, kalau enggak, fakta bisa mengubah persepsi kita jadi keraguan. Ya, dan itu yang terjadi dalam cerita ini. Nah, sekali lagi, keteladanan dari Yosua adalah imannya, ya, imannya. Karena dari awal Tuhan sudah berikan janji, ya, Tuhan tepati, dan Tuhan juga akan nyatakan, ya, perjalanan ke depan seperti apa, gitu. Karena dia sumbernya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Dan dari awal dari pelajaran ini kita sudah diingatkan ya dari ayat hafalan kita, ingat akan pemimpin-pemimpin kamu. Dalam hal ini kita belajar mengenai Yosua dan Kaleb yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Artinya cerita-cerita dari Kaleb dan Yosua yang kita pelajari pekan ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita supaya kita dapat diubahkan seturut dengan contoh yang telah mereka berikan kepada kita. Kalau pelajaran hari Kamis dikatakan diubahkan oleh kontemplasi atau ayat Alkitab. Salah satu yang paling saya ingat itu adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya by beholding we become change gitu. Dengan kita melihat, dengan memandang, kita akan diubahkan. Dan pelajaran kita pun mengingatkan kita harus terus memandang kepada Kristus. Tapi mungkin pertanyaannya secara praktikal seperti apa sih memandang kepada Yesus, terlebih di tengah banyaknya distraksi dan media di sekitar kita saat ini. Yalah. Iya, kalau mau membahas tentang prinsip sederhana ini ya, sebenarnya kalau mau dibilang sederhana tapi dalam, karena apa yang kita pandang itulah yang membentuk kita. Kembali ke cerita dari Kaleb dan Yosua ya, atau 10 mata-mata, mereka melihat raksasa, hati mereka dipenuhi ketakutan. Tapi Kaleb melihat janji Tuhan, makanya hatinya dipenuhi dengan iman. Sama halnya dengan kita. Jika kita terus memandang kepada dunia, media, atau hal-hal yang negatif yang ada di luar, kita akan diubah menjadi serupa dengan apa yang kita lihat. Tetapi di saat kita mencoba untuk mengosongkan hati kita dan terus memandang kepada Yesus, melalui doa yang sungguh, merenungkan firman Tuhan, dan kita bisa memilih media-media yang membangun, dan kita lebih sibuk melayani orang lain, perlahan hidup kita bukan saja hidup ya, tetapi karakter kita pun akan berubah. Karena di saat karakter Kristus itu kita lihat, dan kita terubahkan oleh itu,
secara otomatis karakter Kristus itu akan ada di dalam diri kita, tercetak di dalam diri kita. Tapi memang tantangan terbesar hari ini di saat kita ke distraksi. Banyak sekali pengalihan-pengalihan yang mencuri itu semua. Karena itu memang butuh kedisiplinan supaya itu. Dan sebelum saya ke Kayola lagi, ada kutipan dari Ellen White yang mau saya bacakan. Dikatakan di buku Sekolah Sabat, sambil memandang kepada Yesus, kita memperoleh pandangan tentang Allah yang semakin terang dan jelas, dan oleh memandang kita berubah. Nah, ada bagiannya, bertumbuh menyerupai Dia. Kita meluaskan kesanggupan kita untuk mengenal Allah. Jadi memang dengan kita melihat Tuhan, bukan hanya kita melihat saja, tetapi ternyata karakter kita pun akan bertumbuh. Oke. Pendeta Saud? Apa nih yang mau ditanya? Secara praktikal melihat atau terus memandang kepada Kristus itu seperti apa? Berdasarkan pelajaran kita, ya, paling tidak ada beberapa poin ya yang bisa kita lihat dari pengalaman kedua tokoh raksasa ini. Apa yang menjadi penyebab utama sehingga mereka memakai kacamata iman, ya, memandang terus kepada Yesus, dan itulah yang mengubah mereka. Gitu ya. Kembalilah ke pengalaman Yosua. Dia pilih apa tadi nama tempatnya itu? Itu kan di Silo ya. Iya. Di Silo, dan di Silo itu kan tempat kemah utama atau pertemuan. Nah, disitulah pembagian itu dilakukan, disitulah peribadatan itu atau pertemuan, perayaan-perayaan juga mereka lakukan di situ menjadi pusat gitu ya. Jadi dia memilih tempat yang dekat dengan Tuhan. Kembali lagi, hadirat Tuhan itu menjadi prioritas orang yang beriman gitu. Ya, jadi daripada tempat-tempat yang lain mungkin yang lebih makmur, walaupun ini hanya reruntuhan ya, yang ya kelihatannya tidak sesubur tempat-tempat lain, tapi tempat itu adalah tempat di mana dekat dengan Tuhan gitu loh, hadirat Tuhan. Nah, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, ya, itulah yang akan mengubah kita. Gitu. Itulah yang akan mengubah cara pandang kita. Itulah yang akan membedakan kita dengan 10 pengintai. Ya. Jadi ada beberapa pelajaran praktis lah ya kalau kita mau lihat pengalaman dua raksasa iman ini. Yang pertama, bahwa fakta-fakta kehidupan tidak sepenting bagaimana kita memandangnya. Jadi apa yang kita lihat jauh lebih penting bagaimana kita melihatnya. Bisa aja kelihatan sulit gitu, tapi kalau kita lihat itu dengan Tuhan, itu jadi mudah, gitu kan. Kemudian yang berikut, iman tidak mengabaikan fakta-fakta. Tetapi iman menawarkan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini luar biasa nih pelajaran kita ya. Yang ketiga, alih-alih mengeluh atau gantinya kita mengeluh, kita akan lebih percaya dan menyerahkan diri kita kepada rencana-rencana Allah. Jadi janji-janji Tuhan itu akan semakin kita imani gitu ya. Dan pelajaran yang berikut adalah berkat-berkat datang kepada mereka yang sepenuhnya tinggal dalam Tuhan. Gitu. Ya. Tuhanlah yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi berkat. Ya. Dan yang terakhir, bahwa kehidupan dalam segala dimensi harus dijalani sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan Allah. Bukan dimotivasi oleh ambisi yang tamak dan egois. Inilah pelajaran kita katakan ya sehubungan dengan kisah dua raksasa iman kita ini. Oke. Pendeta Wilson sekaligus kesimpulan juga, Pendeta? Mungkin kalau dibilang apa hal praktikal yang bisa dilakukan untuk melihat Yesus, sama seperti tadi kutipan yang dibacakan adalah kita melihat Yesus supaya bisa mengenal Allah lebih baik.
Dan kadang-kadang ya ada stepnya juga. Kita melihat orang-orang yang mengikuti Yesus supaya kita tertarik untuk mengikuti Yesus juga. Kita melihat kalau di dalam Ibrani 11 kan, ini tokoh iman ya, Hall of Fame iman gitu kan. Wah, dari Abraham, Musa, Yakub, apalah segala disebutkan satu-satu, mereka begini. Lalu di Ibrani 12-nya dikatakan, karena kita punya seluruh orang-orang yang seperti awan ini yang mengelilingi kita, marilah kita berlari, melakukan perlombaan yang ditetapkan bagi kita sambil memandang kepada Yesus. Jadi kadang-kadang mungkin bila mana kita sulit untuk melihat Yesus itu seperti apa sih bagusnya saya mengikut Tuhan, kenapa saya harus begini, saya harus begitu. Mungkin kalau mau langsung sulit kan. Nah, orang-orang ini pun juga seperti bangsa Israel, disuruh mengikut Allah, siapa itu Allah? Kami nggak kenal. Barulah Allah melakukan mujizat ini, makin kenal. Jadi kadang-kadang perkenalan kita kepada Allah mungkin adalah melalui tokoh-tokoh ini, baik itu tokoh-tokoh di Alkitab yang memang sudah paten gitu, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang rohani, mungkin orang tua rohani kita ataupun orang tua kandung kita, bisa juga kakak, abang. Kita melihat, ini orang ini kok ada sesuatu yang lain sehingga mereka bisa begini. Oke, saya mau ngikuti mereka. Tapi sampai tahap berikutnya kita harus move on, jangan lagi mengikut mereka, tapi mengikut siapa yang mereka ikuti. Nah, itu Yesus itu sendiri. Nah, jadi kan sama juga seperti kisah di wanita Samaria ini kan. Dia mengabarkan ke kota-kota, orang-orang datang, lalu kata orang itu apa? Kami percaya, bukan lagi karena apa yang kau katakan, tetapi karena kami sendiri sudah melihat. Dan itulah yang penting. Jadi kalau orang mungkin nggak tahu bagaimana mengikut Tuhan itu seperti apa, ya lihat dulu lah orang-orang yang mengikut Tuhan itu seperti apa, baru kita bisa move on. Nah, kalau sebagai kesimpulan akhirnya, kita melihat di dalam diri Yosua dan Kaleb ini adalah sebuah contoh. Baik itu orang yang di depan, orang yang di latar belakang, orang yang di tengah, orang yang mengambil yang sulit, orang mengambil yang yang sederhana, seperti apa. Dan ketika kita bisa tidak tahu mau hidup seperti apa. Saya ini kalau sebagai pemimpin ini seperti apa nih ya? Saya sudah sempat sebutkan ya. Kadang-kadang orang Kristen kalau bicara soal kepemimpinan, Nehemia. Jangan lupa Yosua ini juga banyak kisah-kisah soal kepemimpinan. Nah, kita juga melihat seperti apa. Dan ketika kita mencontoh Yosua dan Kaleb ini, orang lain juga bisa melihat, siapa sih yang kita ikuti? Ternyata adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi contoh bagi kita. Oke, baik, terima kasih Pendeta Wilson, Pendeta Saud, dan juga Bella. Kita sudah berdiskusi, dan selalu ya kalau ketika kita berdiskusi firman Tuhan rasanya... Boleh ada satu kata penutup? Oh iya, boleh, silakan Pendeta. Sebagaimana keraguan itu berdampak kepada orang lain, demikian juga iman yang kita tunjukkan itu akan memberikan dampak kepada orang lain. Jadi mari kita memberikan dampak yang positif melalui iman kita. Terima kasih Pendeta. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini ataupun secara triwulan ini dari kitab Yosua, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita ada di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tualesi. Terima kasih Pendeta sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan pertama ada dari Alvin Moza. Pertanyaannya seperti ini Pendeta. Dosa satu orang akan membuat satu bangsa menjadi menderita dan menerima akibatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghadapi jika ada salah satu dari komunitas atau gereja kita berbuat salah dan kita sebagai orang yang tidak bersalah mendapatkan akibatnya juga. Bukankah itu tidak adil? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Alvin Muza. Jadi bagaimana ini? Ya. Kok karena satu orang lalu semua jadi ini? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Coba Kak Yola boleh baca dalam Yosua 7 ayat yang pertama. Yosua 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Baik, ini peristiwa karena padahal sudah dibilang barang-barang jarahan dari kota Yeriko itu jangan diambil. Nanti biar saja supaya itu diasingkan.
Tapi yang ada mereka suka kali ya barang-barang ini ya. Jadi ada sesuatu yang diambil oleh Achan. Nah, mari kita lihat dan akhirnya peristiwanya terjadi adalah ketika bangsa Israel, Yosua mau memimpin untuk suruh serang Ai, di mana hanya 3.000 orang yang menyerang, tapi akhirnya dihantam oleh Ai, sehingga di sini ada korban yang meninggal 36 orang. Iya. Dari mereka meninggal, tentara-tentara itu, dan akhirnya menjadikan menakutkan dong buat Yosua. Padahal ini yang menduduki tanah yang dijanjikan ini, tapi mereka lari. Waduh, kalau mereka lari berarti nanti bangsa-bangsa lihat mereka sudah lari dari Ai. Oh, kita hajar mereka semua, berarti mereka lemah. Ini kan menakutkan bagi bangsa Israel. Lalu akhirnya ditanya Tuhan, apa yang terjadi ini? Lalu Tuhan kasih tahu, ya bagaimana tidak? Karena ada dosa dari antara kamu. Nah, lalu coba mari kita lihat ayat 11. Ayat yang ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Baik, jadi ini berarti kalau orang satu doang yang nyolong nggak mungkin. Akan ketahuan dong yang lain ini lagi peperangan ini. Berarti ada yang membiarkan dosa, ini masalahnya itu dia. Ada yang membiarkan dosa yang dilakukan oleh Achan. Kenapa nggak ditegur? Nah, dosa ini repot kalau dibiarkan, dimanjakan di dalam gereja, di dalam komunitas. Dosa harus diselesaikan. Ya, pelajaran sekolah sahabat kemarin dan tanya jawab kita sudah bahas. Yesus menyelesaikan dosa harus ditegur. Matius 18 ayat 15 sampai 17 harus diselesaikan dosa. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terlibat dalam dosa itu? Mari kita baca Yeremia 31. Kayola boleh baca Yeremia 31 ayat 29 sampai 30 dan Yeremia. ayat 33 nanti. Oke. 31 ayat 29 sampai 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Ayat 33. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Baik, terima kasih Kayola. Jadi apa yang dimaksud ayat-ayat ini? Jadi Tuhan nggak mau menghukum, bukan karena dia berdosa lalu kita yang nggak masalah, lalu kita jadi masalah. Enggak, karena kita membiarkan dosa itu problema yang terjadi. Lalu supaya tidak membiarkan dosa adalah bahwa kita harus hidup setia dengan Tuhan. Hukum Tuhan itu, perintah Tuhan itu harus ada di hati. Sehingga kalau ada yang salah dari saudara kita, ya nanti jadi nggak lagi ada perumpamaan bahwa ayah yang makan anak-anak giginya ngilu. Enggak, kata Tuhan nanti yang makan yang ngilu, yang berdosa yang mati. Jadi gini, kalau ada yang bersalah dari antara komunitas kita, maka dengan kasih Tuhan, kita nasihati. Kita datang sama dia. Matius 18, itu proses yang Tuhan ajarkan buat kita. Datang dulu, 4 mata, kalau tidak mau bawa tua-tua. Kalau sudah ditegur tidak mau lagi, bawa ke hadapan jemaat. Kalau tidak mau lagi, anggap dia sebagai orang berdosa. Itu penyelesaian, dosa tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Supaya dia aja yang giginya ngilu. Nggak ngikuti kita. Harus ada Tuhan di hati kita. Harus kita mempunyai prinsip bahwa dosa adalah dosa. Jangan kita gampang terpengaruh. Jangan membiarkan dosa. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita harus saling menasihati untuk boleh kita hidup menang melawan dosa. Terima kasih pendeta. Dan kita belajar juga di pelajaran sekolah sahabatnya bahwa dikasih waktu ya. Satu malam sampai besoknya sampai disebut dari sukunya, keluar satu-satu kan akhirnya ketahuan lah bahwa jatuhnya ke mereka. Dan sampai saat itu pun akan nggak mengaku ataupun orang-orang yang lain yang mungkin membiarkan dosa keluarganya itu. Lah paling tidak dibiarkan itu semua. Terima kasih pendeta untuk jawabannya, untuk penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Yosa Simanjuntak.
Pendeta boleh berikan contoh aplikasi Matius 6 ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Yosua Simanjuntak. Kita baca Alkitab kita. Matius 6 ayat 33. Kayola tolong baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, terima kasih. Ini apa ini? Ini masalahnya di mana sih ini? Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan padamu. Apa yang terjadi? Coba mari. Itu kupasannya mulai dari ayat 25, tapi kita akan baca ayat 31 dan 32 Kayola. Sebelum daripada kalimat di ayat 33 itu. Ayat 31 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Baik, terima kasih Kayola. Jadi ada banyak orang khawatir tentang hidup ini. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Bahkan bukan hanya itu, ada juga orang sekarang kebutuhannya adalah prestis, diri, penampilan dan segala macam. Jadi mereka risau dengan itu semua. Dan hati-hati, ada beberapa orang yang khawatir dengan perkara-perkara ini akhirnya langgar perintah Tuhan. Contoh, saya banyak jumpai bahwa orang sudah tahu kebenaran. Contoh saja, 6 hari kita akan bekerja, hari ke-7 jangan bekerja. Nah, itu perintah Tuhan. Tapi ada banyak orang, aduh pendeta kalau saya nggak kerja di hari Sabtu itu, apalagi yang dagang, apalagi yang apa. Wah itu hari Sabtu lagi rame-ramenya pendeta. Oh perusahaan saya nggak berhenti hari Sabtu. Di mana saya bekerja itu 24 jam. Jadi nggak bisa saya berhenti minta diistimewakan di hari Sabtu. Jadi akhirnya saya harus kerja karena untuk makan. Nanti gimana anak-anak saya, istri saya, pasangan hidup saya, lalu masa depan saya. Ada juga harus sekolah, harus kuliah, ujian. Udah diminta izin pendeta, tapi nggak dikasih izinnya. Saya harus ujian hari Sabtu. Lalu gimana dong nih pendeta? Aduh gimana? Kalau nggak nanti saya nggak lulus. Khawatir semuanya. Dan akhirnya mereka berani melanggar perintah Allah oleh karena kekhawatiran. Dan ada banyak yang seperti itu. Ada banyak juga orang yang mengabaikan ibadah-ibadah oleh karena kebutuhan-kebutuhan kehidupan ini. Tapi jadi kita harus carilah dahulu. Ini ayat 32 luar biasa Kayola. Coba Kayola baca ulang. Buat saya ini ayat yang paling luar biasa. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini dia, bayangkan. Apa salahnya dengan makan dan minum, pakaian dan segala macam, harta dunia ini? Yesus yang bilang, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Kalau kita dalam hidup ini untuk khawatir tentang itu, cari itu berarti kita tidak mengenal Allah. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak di dalam hidup ini hanya mencari perkara-perkara yang di dunia ini saja. Dan mengutamakan semua yang di dunia ini saja. Tandanya kita tidak mengenal Allah. Lalu apa yang dikatakan Yesus selanjutnya? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini luar biasa. Tuhan tahu bahwa kita butuh itu semua. Tuhan tahu. Burung pipit Tuhan kasih makan. Ayat ini bilang. Perikop ini bilang. Jadi makanya carilah dahulu kerajaan Allah. Tentang kekhawatiran, apalah bisa kita tambahkan dalam kekhawatiran ini? Hanya menggerus kepercayaan kita dan juga jiwa kita. Percaya sama Tuhan. Bapa kita yang di sorga tahu kita memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Jangan langgar perintah Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam semua hal. Agar kita boleh bahagia. Di bumi ini bahkan di kekekalan. Terima kasih Kayola. Terima kasih banyak pendeta, luar biasa untuk penjelasannya dan kiranya kita bisa lakukan, hidupkan di dalam kehidupan kita ya. Teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan sehubungan dengan kitab Yosua, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dibawakan oleh Pendeta Saud Purba. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Kami dapat kembali mempelajari, mendalami kebenaran firman Tuhan. Pengalaman dari dua hamba Tuhan menjadi teladan iman bagi kami, Yosua dan Kaleb. Tuhan tolong tambahkanlah iman kami.
agar kami dapat memakai kacamata iman untuk melihat segala sesuatu fakta yang ada di depan mata kami. Biarlah kami setia berpegang kepada penggenapan janji Tuhan. Dan saat Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dan biarlah kami juga mendahulukan orang lain di atas kepentingan kami sendiri, sebab kami percaya Tuhanlah sumber berkat dan sumber kemenangan bagi kami. Tuhan sanggup mengubahkan bahkan yang kami lihat sebagai kutuk, Tuhan akan ubahkan bisa menjadi berkat. Dan biarlah kami memilih tempat di mana kami dekat dengan Tuhan. Prioritas kami adalah berada di hadirat Tuhan. Terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang luar biasa menguatkan iman kami. Biarlah semua apa yang kami pelajari ini benar-benar dapat membangun kerohanian kami, menguatkan iman kami, dan mengubahkan kehidupan kami seperti Joshua dan Kaleb. Sertai kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan biarlah semua umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel yang akan mengikuti pelajaran ini juga akan mendapatkan kekuatan iman yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Saud, Pendeta Wilson, dan Bella. Kita sudah berdiskusi bersama, dan biarlah pelajaran-pelajaran iman yang kita dapatkan dari Yosua dan Kaleb kita dapat hidupkan dalam kehidupan kita. Kita dapat mencontoh mereka yang mengikut kepada Yesus, dan pada akhirnya kita akan memandang juga kepada Yesus, dan kita akan diubahkan makin serupa dengan Dia. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.